selamat datang di podcast BBK Bincang-Bincang Kesehatan bersama Hima Diva. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Karissa Firalmira. Dan saya Fitria Dwi Alfianingrum. Pada podcast kali ini, kita kedatangan narasumber dari finalis Duta Genre Kabupaten Pekalongan tahun 2023. Sebelumnya bisa perkenalan dulu nih Kak, namanya siapa? Oke, halo semuanya dari Sobat Farmasi nih ya. Oke, sebelumnya kenalin, aku Hueda Akila, merupakan dari Duta Genre Kabupaten Pekalongan tahun 2023. Nah, kali ini kita sedang berbincang bareng-bareng sama kakak-kakak di sini ya teman-teman. Oke, bisa langsung nanti teman-teman ikuti arahannya dan juga ikuti videonya dari awal sampai akhir gitu. Oke. Nah, pada podcast kali ini kita akan membahas mengenai tema pentingnya gizi seimbang. Ngomong-ngomong soal gizi seimbang nih Kak, mungkin Sobat Farmasi belum tahu ya. Dan menurut Kakak itu gizi seimbang apa sih? Oke, jadi perlu diketahui bersama ya bahwasanya kita sebagai remaja ya, peralihan dari kanak-kanak menuju dewasa yang nantinya kita juga untuk bertumbuh dan dewasa gitu ya. Kita butuh loh yang namanya asupan-asupan nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh. Nah, gizi seimbang itu makanan ataupun suatu zat yang masuk ke dalam tubuh kita yang dimana itu sesuai loh dengan kebutuhan, seperti contohnya dari karbohidrat, kemudian protein, mineral, vitamin dan lain sebagainya gitu. Nah, lalu makanan yang bagaimana nih Kak yang bisa dikatakan gizi seimbang? Oke, jadi makanan yang bisa dikatakan ya. Oke, jadi gini teman-teman, makanannya itu seperti kita tahu nggak sih yang makanan salatan gitu-gitu? Ya, itu kan juga merupakan gizi seimbang juga, karena di situ dimana ada sayurannya, betul. Tapi tidak hanya sayur saja ya, kita juga berpedoman kepada isi piringku. Isi piringku itu adalah sepertiga makanannya itu adalah makanan pokok, sepertiganya lagi itu makanan lauk pauk dan sayuran, sepertiganya lagi adalah mineral gitu. Nah, kita juga perlu ketahui bareng-bareng, karena kenapa ketika tubuh kita tidak tersuplai makanan sesuai dengan isi piringku itu tadi ya, kita akan mengalami gangguan-gangguan baik itu jangka panjang dan juga jangka pendek. Jangka pendeknya itu apa? Contohnya kita ketika masuk ke kampus nih tidak sarapan lah ya, kita akan mengalami konsentrasinya berkurang ya, lemes, ngantuk ya, pinginnya ya cuman kayak ya udah sekedar dengerin doang apa tuh dosennya jelasin apa, itu nggak masuk sama sekali, seperti itu. Dan bisa jadi ketika teman-teman itu abai terhadap kesehatan tubuh kita sejak sekarang, jangka panjangnya itu juga ada teman-teman. Contohnya bisa jadi mengalami hipertensi ya, obesitas gitu. Karena kenapa? Dia tidak tidak melakukan diet ataupun tidak melakukan makanan yang sesuai dengan takaran kebutuhan tubuh gitu. Kemudian bisa jadi orang tersebut akan mengalami yang namanya diabetes mellitus gitu, karena yang disebabkan banyak sekali lah ya zaman sekarang itu penjual-penjual di pinggiran jalan es teh jumbo gitu-gitu ya, yang dimana dari airnya itu kita tidak tahu komposisinya itu seperti apa ya, kemudian bisa dilihat dari takaran gulanya itu seperti apa. Kita harusnya juga inisiatif dan juga harus aware lagi terhadap makanan-makanan yang tersediakan di pinggir-pinggiran jalan, seperti ya kita kan suka banget yang namanya seblak gitu. Betul ya sekali, teman-teman di sini itu apalagi ciwi-ciwi gitu ya, suka banget yang namanya seblak. Padahal seblak itu sendiri banyak makanan bumbu-bumbu yang instan gitu loh. Ya betul, di dalamnya ada telurnya loh mbak, ada sayurannya loh mbak, ada ayamnya juga, ada dagingnya. Tapi kita tidak tahu loh bumbu yang dimasakkan itu seperti apa. Kemudian wonton juga itu ada chili oilnya. Kemudian dari makanan-makanan sekarang itu, padahal itu makanan
yang bisa bikin kita perut kenyang gitulah. Tapi jauh dari kata makanan, karena menurut aku nih konsep dari makanan itu prinsipnya harus bergizi dan sehat gitu. Kalau dilihat dari yang aku sekarang ini ya, bahwasanya makanan yang ada itu hanya bisa memenuhi kebutuhan kenyang kita, kenyang tubuh kita doang gitu. Seperti itu sih teman-teman. Oke, baik Kak. Dari penjelasan kakak barusan, seberapa penting sih kita harus menjaga gizi kita biar seimbang dan manfaatnya tuh apa aja sih kak? Oke, seberapa penting? Kalau menurut aku ya penting banget teman-teman. Karena kenapa? Karena sejatinya ketika tubuh kita tidak diimbangi dengan makanan-makanan yang sehat dari sekarang ya, dampaknya di jangka panjangnya. Kemarin saja aku lihat di kasus ya, bahwasanya di rumah sakit itu ada kasus hipertensi ataupun penaikan kadar tekanan darah yang tinggi sehingga bisa merusak organ otaknya gitu, sehingga pecah. Akhirnya kenapa? Mereka akan mengalami yang namanya stroke gitu. Stroke itu kan ada stroke hemoragik ataupun non hemoragik gitu ya. Stroke hemoragik itu adalah stroke yang kurang dari 6 bulan. Lah itu termasuk dari stroke hemoragik. Alhamdulillahnya masih bisa bahasanya masih bisa tertangani karena waktu ketika kejadian itu berlangsung ya, artinya masih ada keluarga yang langsung melihat dan membawakan ke rumah sakit, dan di situ ditangani oleh perawat-perawatnya, dan alhamdulillah masih aman untuk menjalani perawatan di sana. Dan yang disayangkan itu mereka harus kemoterapi setiap bulannya. Itu nggak tahu untuk jangka panjangnya, jangka waktunya itu berapa bulan dan berapa tahun, itu ya sesuai dengan takdir Tuhan saja sih lah ya. Oke, kalau manfaatnya sendiri itu gimana sih kak? Oke, jadi manfaat dari gizi seimbang ya teman-teman perlu diketahui bersama. Kita akan terhindar yang namanya lemah, letih, lesu gitu tanpa love you gitu ya. Oke, yang kedua, kita akan tubuh kita akan lebih stabil gitu. Artinya kenapa? Kita ketika berolahraga, beraktivitas gitulah ya, kita akan lebih bahasanya itu lebih enak gitu, karena tubuh kita sehat. Pastilah ya teman-teman, ketika pusing aja sedikit atau sakit gigi sedikit aja udah kayak ngresulonya itu kayak beban banget di dunia ini gitu ya, sakit banget gitu. Akhirnya untuk menjalani aktivitas itu tidak optimal. Nah, ketika teman-teman itu mengkonsumsi gizi seimbang dari sekarang dan itu bisa terpenuhi dengan baik, teman-teman enak kok akan menjalani segala apapun aktivitasnya. Kemudian lebih, yaitu tadi ketika berangkat ke kampus, kemudian fokusnya itu lebih konsentrasinya lebih optimal, lebih sempurna gitu. Kemudian teman-teman itu kesehatan itu kan tidak hanya sehat fisik saja ya, sehat fisik dan sehat mental, sosial, emosional kan itu juga melingkupi tubuh kita. Lah itu bisa ketika gizi seimbang itu tadi bisa tersuplai masuk ke dalam tubuh, artinya kita sehatnya itu sejahtera gitu teman-teman ya. Dari mentalnya itu tidak depresi, ataupun aku kalau misalkan pusing aku mau baringan tok artinya aku lebih ke stres karena tidak beradaptasi, bersosialisasi di masyarakat, ketemu banyak orang, betul nggak? Ya kan. Nah, dari situ kita bisa mendapatkan banyak sekali manfaatnya, tidak hanya diri kita sendiri, melainkan juga orang lain ketika melihat diri kita ekspresif, melihat diri kita itu sehat, pasti seneng gak sih, iya kan? Iya. Beda lagi kalau misalkan kita melihat jenguk orang sakit, kita bakalan ikut merasakan empati, bahasanya kok aku sakit banget ya di sini, nggak pulang-pulang, kita ikutan sedih gitu. Merasa kasihan dan merasa apa yang dia rasakan seperti itu. Jadi mulai dari sekarang ini ya, menurut aku ya perlu teman-teman ketahui bahwasanya harus mengkonsumsi makanan gizi seimbang yang dimana nantinya akan menyehatkan tubuh kita itu sendiri, seperti itu. Oke, buat pertanyaan terakhir nih kak, saran dari kakak buat kita atau sobat farmasi semuanya yang sampai saat ini masih suka makan makanan yang nggak bergizi, seperti makan makanan instan ataupun junk food, itu apa sih biar pada bisa lebih menjaga gizi mereka? Oke, jadi ya teman-teman, ada tips dan trik dari aku.
ketika kita akan menjalani hidup aktivitas setiap hari gitu ya, kita perlu adanya namanya asupan-asupan yang masuk di tubuh kita juga, karena kita harus seimbang nih antara yang masuk dan yang keluar. Ketika kita mengeluarkan energi terus tanpa adanya asupan yang baik di dalam tubuh, artinya kita akan mengalami gangguan di kemudian hari gitu. Nah, tips dari aku, teman-teman itu membiasakan untuk minimal olahraga dulu, olahraga 30 menit sehari gitu. 30 menit itu cukup teman-teman untuk misal nih jogging pagi-pagi dari kos-kosan dari mana ya, ibarat dari apartemen Unikal deh sampai ke Unikal itu jalan pagi, itu udah menurutku udah cukup sih gitu. Kemudian aktivitas fisiknya itu ya bisa ditambah. Misal dari kebiasaan teman-teman itu kalau pagi nyapu, kemudian bersih-bersih kamar, habis itu berangkat ke sekolah, sarapan gitu, sarapan berangkat ke sekolah, kita bisa ditambahkan untuk misal teman-teman tahu yang di akun YouTube gitulah ya, yang dimana di situ ada kayak Zumba gitu, senam Zumba. Teman-teman bisa ikuti tahapan tersebut minimal ya 30 menit aja udah cukup gitu. Misal teman-teman nggak mau berat-berat nih Mbak, aku kan mau berangkat ke sekolah, mau berangkat ke kampus, takutnya nanti di sana capek gitu. Teman-teman naik tangga ya, bisa tuh naik tangga 30 menit, bisa dihitung sendiri. Katakanlah dari lantai bawah sampai lantai atas gitu. Atau enggak teman-teman ada kesukaan ataupun hobi tersendiri yang berkaitan dengan olahraga, itu boleh banget dicoba, nge-gym ya, terus lari-lari di Mataram gitu-gitu, itu diperbolehkan banget seperti itu. Kemudian tidak hanya olahraga saja teman-teman, kita perlu mengkonsumsi minum air putih gitu. Minum air putih itu minimal berapa sih? Ada tahu? 1 liter. Betul sekali, 2 liter ya. 2 liter itu sama aja dengan 8 gelas per hari gitu. Karena kenapa? Ibarat nih ginjal di dalam tubuh manusia itu kan untuk menyaring segala makanan yang masuk gitu ya. Kalau saringannya itu kotor dan itu tidak pernah dibersihkan, tidak pernah dikumbah gitu ya, akan mengalami yang namanya gumpalan. Dan gumpalan itu bentuknya itu kristal teman-teman. Jadi kristal ketika keluar di urin gitu akan sakit banget gitu. Nah jadinya jadi kita ketika di setiap harinya itu dibiasakan untuk mengkonsumsi minum air putih 8 gelas per hari gitu ya. Ibarat saringannya itu bisa netral gitu. Kotorannya dari lemak, kemudian dari zat-zat toksik yang ada di dalam ginjal itu sendiri akan keluar gitu. Kemudian mengkonsumsi yang namanya yaitu tinggi serat. Kemudian teman-teman perlu diketahui juga, kita sebagai perempuan itu kan akan mengalami yang namanya, ya bukan akan juga sih, pastinya mengalami yang namanya menstruasi gitu ya. Kita perlu untuk mengkonsumsi tablet tambah darah gitu. Lah di dalam genre itu sendiri ya ada programnya tuh untuk mengkonsumsi tablet tambah darah ketika setiap 1 hari 7 hari 1 kali ya kalau kita tidak menstruasi. Tetapi kalau di waktu kita menstruasi 1 hari 1 kali gitu ya. Karena kenapa sih? Efeknya itu tidak hanya di jangka sekarang aja. Mbak Lawong, aku headnya itu cuma 3 hari aja. Ya betul. Tapi tidak tahu akan dampak yang akan datangnya. Dampaknya ketika kita itu tidak tersuplai zat besi. Zat besi itu kan sama saja dengan tablet tambah darah gitu ya. Kalau tablet tambah darahnya itu tidak tersuplai dengan baik, artinya kita ketika akan bereproduksi nantinya akan mengandung anak yang kita kandung itu beresiko yang namanya stunting. Stunting itu kekurangan gizi buruk yang terjadi pada 1000 hari pertama kehidupan gitu. Pada anak ya, pada anak bayi, yang dimana ketika anak sudah stunting untuk menyuplai ataupun memenuhi gizi yang benar-benar udah tergolong stunting nih, sulit banget teman-teman. Jadi mulai sekarang kita sebagai remaja ya harusnya lebih aware lagi, harus lebih kayak mengetahui akan dampaknya bukan hanya untuk kita sendiri, tetapi untuk generasi berikutnya seperti itu. Baik. Nah teman-teman, untuk podcast kali ini
Maka dapat disimpulkan bahwa gizi seimbang ini penting untuk kesehatan, terutama bagi anak-anak yang sedang dalam masa pertumbuhan. Terima kasih, sampai bertemu di podcast selanjutnya. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. See you. See you, dadah teman-teman. Terima kasih. Ayo,